Apakah benar kalau bicara Garis PKI, apa betul ada yang dipopor senjata? Apa betul ada yang diseret? Kejaksaan dalam satu suara sudah melihat apa? Laporan ini benar adanya. Bahwa ijazah ini asli adanya. Karena Bang, kalau kejaksaan tidak yakin ijazah ini asli, dia tidak akan berani P21. Pak Roy melakukan ini tujuannya adalah untuk mengulur proses persidangan. Nah, itu pun juga terjadi perdebatan ya, yang katanya sehat, tapi dibilang tahu-tahu jadi sakit dan menikmati sakitnya itu kan itu ya. Kalau lihat pemimpin negaranya memalsu ijazah, jadi kan ini kan konyol banget gitu. Apa nggak ada isu lain gitu? Dan buat saya, ya ini ujian. Apakah benar sebuah fakta kebenaran bisa diputar balik hanya untuk kepentingan politik gitu ya? Pemirsa, selamat datang lagi di meja besar kita ini, On The Table, OTT. Dan hari-hari ini rasa-rasanya penonton atau masyarakat dimanapun mengarahkan pandangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena ada satu peristiwa hukum di sana yang masih menjadi rangkaian dari proses hukum yang sangat panjang tentang kasus pencemaran nama baik Pak Joko Widodo dengan isu tudingan ijazah palsu oleh Roy CS dan teman-teman. Hari ini sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo yang tadinya bersama Dr. Tifa, tapi entah kenapa di tengah jalan Dr. Tifa memutuskan untuk mencabut gugatan pra-peradilan, lalu beliau kemudian akan dimajukan sidangnya terlebih dahulu ke pokok perkara yang akan berlanjut hari Kamis ini. Nah, di depan saya sekarang ada abang yang selalu kita banggakan karena saya senang diskusi sama Bang Rifai, kita gak kemana-mana. Tidak ada drama, semua murni pandangan hukum. Karena itu pemirsa, saya harap untuk mendengar pernyataan-pernyataan beliau bukan karena kita condong kemanapun, tapi kadang-kadang di luaran sana itu udah terlalu banyak persepsi, asumsi, opini, dan lain-lain yang sudah lari menurut saya di luar koridor hukum. Karena itu hari ini kita mau ngobrol dengan Bang Rifai tentang sejauh mana sekarang persiapan menghadapi pengadilan. Kalau pra-peradilan kan ini urusan Roy dan kawan-kawan, walaupun tetap ada kepentingan di situ. Selamat datang lagi Om Rifai. Terima kasih udah diundang kembali di meja pembahasan yang sangat dinamis. Selalu segar bugar ya Bang. Harus seperti itu. Iya, dan Bang Rifai ini bukan ngurusin perkara Jokowi doang. Makanya kadang-kadang kita undangnya baru bisa 3 minggu, kadang baru sebulan. Karena beliau banyak perkara yang diurus. Kemarin ke luar kota ya Bang? Amin. Ke Bengkulu dan berbagai kota lain. Iya, begitulah. Dan hari ini cari kita sesuap nasi Bang buat anak-anak sekolah. Sesuap nasi. Oke Bang, kita mau mulai dari pra-peradilan dulu hari ini. Karena beberapa narasumber kemarin saya wawancara dari Deoli Payumara, DHL, Egy Sujana, beberapa pakar hukum, mereka menyatakan pra-peradilan itu sama sekali tidak ada nilainya sebenarnya. Tapi dilanjutkan terus oleh Roy Suryo. Kalau dari Abang sebagai lawyer Jokowi, bagaimana melihat langkah hukum Roy Suryo yang akhirnya melakukan pra-peradilan? Oke, pertama sebagai sesama rekan sejawat, saya tetap menghormati hak dari rekan-rekan sejawat yang sedang membela para tersangka untuk melakukan upaya hukum pra-peradilan. Karena memang itu ada forum hukumnya, ada dasar hukumnya, di mana bila upaya paksa dianggap tidak sesuai ketentuan, maka bisa diuji melalui forum tersebut. Ya, jadi sepanjang itu upaya hukum yang diatur saya menghargai. Sekalipun dalam kacamata saya kok sepertinya berlebihan. Ada beberapa alasan kenapa saya berpendapat ini berlebihan. Pertama, karena kenyataannya upaya paksa itu sudah tidak berlanjut. Biasanya kami ini para pengacara kalau mengajukan pra-peradilan khusus upaya paksa dengan tujuan agar upaya paksa itu terhenti. Misalnya dalam penahanan selama 20 hari, perpanjangan 40 hari. Selama masa itu kami ajukan pra biar terhenti. Jadi bebas dari tahanan. Nah, itulah targetnya. Kalau ini kan
Kenyataannya itu sudah berhenti dengan sendirinya karena berkas sudah dilimpahkan atau tanggung jawab perkara sudah dilimpahkan dari penyidik ke penuntut umum. Menurut saya kayaknya sangat jarang sekali ya dalam presiden dunia litigasi di Indonesia orang yang sudah perkara dilimpahkan, ya upaya paksanya sudah tidak lagi berlanjut tapi masih digugat. Ini cukup menarik gitu ya. Karena biasanya targetnya seperti itu. Yaitu untuk menghentikan. Jadi ini sudah dilimpahkan, sudah tidak ada lagi upaya paksa. Kenapa mesti dituntut? Satu. Kedua, kalau mau bicara sekarang alasannya adalah penahanan. Nah, kenyataannya apa? Penahanan ini kan juga tidak pernah terjadi secara sempurna karena dibantarkan. Sejak hari pertama dibantarkan loh. Itu kan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Selama 3 hari juga dibantarkan. Jadi dari hari Jumat sampai Senin pagi mereka itu dibantarkan dalam arti tidak pernah bermalam di rutan atau di sel. Yang ada bermalam di rumah sakit kabar VIP. Ya. Itu pun juga terjadi perdebatan ya, yang katanya sehat, tapi dibilang tahu-tahu jadi sakit dan menikmati sakitnya itu kan itu ya. Tapi itulah kita hormati lah itu ya. Saya nggak mau masuk ke sana. Lalu yang ketiga yang menjadi menarik juga adalah penangkapan. Memang penangkapannya ada apa gitu kan? Di TV lain dibilang seperti Getpres PKI. Waduh, saya bilang ini apa benar polisi hari ini melakukan itu ya? Ini kan tokoh-tokoh juga ya, Bang Roy kan semua orang tahu mantan menteri. Saya kok agak ragu penyidik berani melakukan itu ya. Bahwa upaya penangkapan itu siapapun juga yang ditangkap pasti merasa tertekan. Itu psikologis ya. Dan kedua memang prinsip penangkapan itu adalah diberikan pembatasan-pembatasan. Ya mungkin mereka merasa terbatas gitu ya. Lalu namanya penangkapan juga memang ya karena terbatas tujuannya adalah untuk segera menghadirkan ke markas komando ya, ke tempat polisi itu ya. Artinya memang dibatasi, gak mungkin juga orang ditangkap gitu ya. Ya kan klien saya juga banyak yang kena penangkapan tuh. Datang Pak, saya mau mandi dulu, mau sarapan dulu. Di mana-mana begitu gitu ya. Tapi pertanyaan, apakah benar kalau bicara Getpres PKI, apa betul ada yang dipopor senjata? Apa betul ada yang diseret? Film Getpres PKI kan seperti itu. Apa benar ada tembakan gitu kan? Kayaknya kok enggak gitu ya. Jadi saya melihat kok kayaknya enggak begitu kuat. Dan sebenarnya yang menjadi menarik adalah pendapat saya ternyata juga kan yang saya bilang tuh tadi berlebihan ya. Soal ada dasar hukum, ada dasar hukum, tapi berlebihan. Dan ternyata apa yang terjadi? Ibu Tifa juga berpendapat sama kan. Jadi perbedaan berlebihan ini bukan hanya pendapat saya. Tersangka lain Ibu Tifa tidak menggunakan upaya pra peradilan gitu ya. Artinya sudah terjadi perbedaan pendapat juga di internal mereka gitu ya. Jadi ini juga sesuatu yang bisa dipahami oleh umum bahwa terkesan berlebihan. Kita tahu ya soal Ibu Tifa sendiri kan satu tidak melakukan pra peradilan. Kedua, waktu di konteks dalam upaya paksa juga kan seperti terjadi perbedaan persepsi ya. Pak Roy tidak mau pakai rompi, Bu Tifa mau pakai rompi. Di situ udah berbeda. Nah, yang menjadi menarik adalah kalau saya menduga Pak Roy melakukan ini tujuannya adalah untuk mengulur proses persidangan. Karena memang di pasal 168 KUH Pidana Baru, upaya pra peradilan ini menunda pemeriksaan pokok perkara. Zaman KUHP lama, orang mengajukan pra peradilan, justru pra peradilan akan gugur manakala persidangan pokok perkara dimulai. Nah di KUHP baru berubah ketentuannya. Kalau ada pra justru pokok perkaranya terhenti. Ini diselesaikan dulu. Nah ini kan berarti akan jeda waktu. Ya kita nggak tahu pra peradilan ini selesai 2 minggu kah, 3 minggu kah, sebulan kah? 14 hari katanya. Nah dan ini bisa molor. Apalagi ini kan pembuktian banyak. Karena ada hak jawab, ada pembuktian. Belum juga hakim punya putusan. Menurut saya pasti di atas 2 minggu ya. Cenderung bisa 1 bulan. Akhirnya apa? Perkara ini juga akhirnya berbeda. Jeda jauh antara Bu Tifa dengan Pak Roy. Ya bisa mungkin jeda sebulan, bisa nanti pembuktiannya lebih dulu Bu Tifa, vonisnya pun lebih dulu Bu Tifa gitu ya. Jadi bukan hanya perbedaan cara, tapi sekarang juga sudah mulai terjadi perbedaan jeda persidangan. Tim hukum juga kalau nggak salah juga kemarin saya dapat informasi sudah berbeda ya. Saya nggak tahu nih bagaimana apa yang terjadi, tapi kemungkinan ini adalah strategi bisa atau memang terjadi perbedaan persepsi yang cukup tajam di antara kelompok tersangka. Kalau ini perbedaan strateginya orang membaca ini menumbalkan Tifa dulu. Saya belum mau berani ke sana, tapi akhirnya dimajukan jadi Roy. Akhirnya dimajukan, dia akan menghadapi dulu seluruh persidangan di awal, termasuk juga mungkin vonis akan lebih dulu gitu ya. Apapun vonisnya. Ya. Tapi karena ini jedanya kan bisa cukup panjang gitu ya. Jadi karena itu saya lihat agak berlebihan. Apalagi kalau saya melihat, Bang, mohon maaf. Biasanya ini kami kalau melakukan para penasihat hukum itu menghitung plus minusnya ya, termasuk targetnya itu dikaji betul gitu ya. Justru kalau saya melihat selama ini penyidik itu lebih akomodatif ke mereka. Ya itu kalau pandang saya. Jadi saya bisa jabarkan fakta-faktanya. Contoh, sepanjang kami praktek, boleh tanya praktisi hukum ya, namanya perkara pemalsuan surat, itu mungkin sudah puluhan ribu atau ratusan ribu kasus
selalu yang melakukan laboratorium forensik itu adalah lapor Polri. Dan selama ini tidak ada masalah gitu ya. Karena kami juga tahu lapor Polri itu juga memiliki sertifikasi ISO ya. Baik SDM maupun peralatannya juga diuji secara Terbaik di periodik. Asia Tenggara ya. katanya. Betul. Dan bahkan di dalam itu laboran-laboran, Bang. Jadi jangan berpikiran di dalam itu polisi-polisi, enggak. Banyak-banyak sarjana kimia, sarjana fisika, S3 ya. Dan semua teknologinya juga sesuai dengan SOP. Bahkan banyak dapat penghargaan dari internasional, dari macam-macam. Jadi kalau sampai mereka yasa kok kayaknya agak berlebihan. Apalagi kan di kasus ini sudah 2 kali dilakukan. Ya, Lapor pada saat di Barreskrim, Mabes Polri, lapor kedua pada saat di Polda ya. Dan mereka tahu ini semua akan dibuka dalam persidangan. Nanti pun para laboran juga akan hadir di sidang, di bawah sumpah harus menjelaskan semua pertanyaan-pertanyaan kritis kan. Karena dia harus bertanggung jawabkan lahir batin. Ini soal profesi ya. Iya betul. Dan kalau sampai salah kan juga berdampak ke ISO dan segala macamnya. Jadi buat saya kok agak berlebihan. Nah, tapi kenyataannya apa? Mereka menuntut pelibatan lapor pihak lain. Contoh, independen. minta Puspom TNI, BRIN, UI. Nah, menariknya diikuti nih sama teman-teman Polri nih. Silakan. Disuratin mereka semua untuk melibatkan diri. Nah, ternyata apa? Ditolak. Mereka sendiri lepas tangan. Bukan lepas tangan. Mereka pertama tidak memiliki alat yang memadai. Kedua, SDM yang mengkhususkan di forensik konvensional mereka juga terbatas. Sehingga akhirnya justru dari mereka sendiri merasa sulit untuk membantu. Kedua, minta lagi pelibatan pengawas eksternal. Ya, di dalam KUHP itu kan sebenarnya pengawas penyidik, atasan penyidik, atau ada wasidik. Gitu ya. Tapi melibatkan 3, Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, diikutin. Ya, DPR Komisi 3 dipanggil, diikutin, melibatkan, ikut bahkan dalam gelar. Apa hasilnya? Mereka tidak melihat ada pelanggaran yang dilakukan Polri. Mereka merasa penyidikan ini sudah proper, sesuai ketentuan, mendukung untuk dilanjutkan gitu ya. Ada lagi misalnya minta, saya mau lihat ijazah yang dalam segelnya lapor. Ya. Dalam praktek Bang, namanya barang bukti yang baru diuji lapor itu selalu disegel. Tidak hanya bukti yang sudah diuji di lapor, tapi juga barang bukti misalnya narkoba yang gampang deh ya. Semua narkoba itu kan dibawa ke labnya BNN, setelah diuji disegel lagi. Itu yang buka tuh nanti di sidang. Jaksa membuka dengan izin hakim dan kita saksikan bersama PH, jaksa, hakim. Artinya barang-barang yang sudah disegel itu dalam praktek itu dibukanya di sidang. Tapi waktu itu kan digelar. Para tersangka minta pokoknya saya lihat gitu ya. Dan Pak Direskrim dengan begitu bijak akhirnya membuka. Ya kami juga nggak ada masalah sih sebenarnya kalau soal kebenaran material ya. Sekalipun kalau kami lihat selama ini teman-teman penyidik itu sangat akomodatif lah gitu ya. Apa yang diminta diikutin terus, padahal boleh dibilang sudah ekstra di luar hukum gitu ya. Termasuk saksi yang diajukan hari ini si A, yang datang si B. Soal saksi dan ahli memang itu kewajiban hukum. Tapi kan yang saya dengar ajukin A, datangnya si B. Iya. Diikutin lagi hari berikutnya gitu ya. Nah, satu lagi RG. Ya. Minta RG 1, buka. Udah dipikir selesai, ada lagi RG 2 buat Bang Rismon, diikutin lagi. Artinya saya bilang kalau saya dalam pandangan saya justru kami dari pelapor melihat penyidik itu sangat akomodatif ya. Sampai gara-gara ini semua kan akhirnya berlarut-larut sampai 1 tahun lebih. Tapi ternyata di ujung digugat juga pra peradilan ya. Ya itu mogok kerso lah ya. Sekalipun kalau saya lihat kembali lagi dalam pandangan saya mohon maaf agak berlebihan terkait pra peradilan ini. Dan saya mencurigai tujuannya justru untuk mengulur pemeriksaan perkara. Oke, nah itu kan dari perspektif hukum. Ya. Ya kan, ya pastilah itu untuk mengulur kalau ngikutin penjelasan Bang Rifai tadi. Ya. Tapi kan dari awal kasus ini sudah dianggap sebagai perkara politik. Ya. Gorengannya udah di wajan politik. Bahwa Roy Mac itu cuman pion-pion yang udah lu cuap-cuap bicara aja lah. Tapi desainnya udah desain politik. Nah, kalau melihat bahwa pra peradilan itu secara hukum sebenarnya nggak ada nilainya, seperti penjelasan Bang Rifai, lalu kan orang berpikir berarti ini tujuannya politik. Nah, kemudian apa tujuan politiknya? Kan selama ini Polri mereka asumsikan sebagai selalu terafiliasi dengan Solo, Pak Jokowi. Jadi kalau orang kemudian benar gak ini memang mereka mau mendegradasi citra Polri? Karena kalau citra Polri turun kan asumsinya kalau kita ikut logika cara berpikir mereka ya Bang. Kalau Polri degradasi citranya berarti ini karena Pak Jokowi. Maka dua-duanya ini akan sekutu yang mereka anggap sekutu selama ini akan. Kalau Pak Rifai, Bang Rifai melihat itu gak? Ya bisa saja. Apalagi memang saya tidak bisa menafikan di perkara ini sangat banyak kepentingan politiknya. Ya ini mau tidak mau ya. Tapi kembali lagi kalau saya selalu mau masuk ke arena hukumnya. Dan bahkan saya sangat mengharapkan hukum ini menjadi panglima penyelesaian. Betul.
hukum ini tidak menjadi belok atau menjadi bias gara-gara kepentingan politik tertentu. Justru di sinilah diuji. Ya, sejauh mana hukum itu bisa independen, solutif, ya, dan memberikan sebuah kepastian penyelesaian. Ya, sebenarnya kan memang desain konstitusi kita seperti itu. Bahkan dalam konflik politik yang begitu besar pun, pilpres pun, penyelesaiannya apa? Ya, secara hukum di MK. Siapa pemenang, siapa yang kalah kan gitu kan. Jadi kembali lagi, saya sepakat banyak kepentingan di sini. Apalagi perannya juga kok agak berlebihan ya. Bahwa nanti harapan mereka menang lalu polisi terdegradasi ya. Itu salah satu juga yang mungkin akan dicapai ya. Betul. Sekalipun kalau saya sih justru melihatnya sebaliknya. Teman-teman Polri sudah melakukan yang terbaik ya. Yang di Polda itu. Tapi ya kembali lagi kalau itu mau diambil silakan saja ya. Dan menurut saya juga akhirnya menjadi nggak fokus. Ya, harusnya kan orang lebih konsentrasikan ke pokok perkara. Ya, dari berbagai narasumber pakar hukum yang kita wawancara ini kan kelihatannya memang proses hukum ini mestinya tadi kita ngobrol tuh lebih pro ke pelapor. Ya, secara fakta hukum, betul. Proses, bukti, saksi dan lain-lain itu kan. Ya. Cuma kan mereka selalu bermain di narasi. Maka kalau kita lihat itu ini untuk perpanjangan narasi-narasi politik aja kalau pra-peradilan ini. Karena semua orang juga kalau pakar hukum yang kita dengar selama ini ya pra-peradilan ini. Egy Sujana aja kemarin gak ada nilainya pra-peradilan. Sama seperti pernyataan Bang Rifai tadi. Ya lo prosesnya udah selesai. Begitu juga DHL kemarin ngomong. Karena itu ya kita lihat ini kayaknya politis banget. Dan semakin kental hari-hari ini karena jelang persidangan Roy Suryo pun udah nggak konsultasi ke pengacara. Dia datang ke reuni Kabinet Indonesia Bersatu zaman Pak SBY. Itu katanya reuni semua itu para menteri, mantan menteri di Kabinet Indonesia Bersatu itu di zaman Pak SBY dan Yusuf Kala Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan 2. Berarti SBY, Yusuf Kala, SBY Budiono kan. Jadi akhirnya semua orang juga sekarang berpikir ini politik. Lalu yang paling vulgar lagi ada video Tri Kurnia, salah satu tersangka di klaster 1, nyebut-nyebut nama Hasto, bahkan nyebut nama Megawati, berharap ya Bu Mega udahlah sampaikan saja kalau memang ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kalau secara hukum kan kita ngelihat gini Bang, di pertarungan hukum mereka itu udah gak punya amunisi. Maka yang mereka lakukan adalah bagaimana mencari dukungan politik ke Habibur Rahman, ke bahkan Megawati disebut. Kemarin nama Prabowo juga keluar waktu mereka bebas dari itu. Kan Bang Rifai konsisten banget deh di jalur hukum kan. Sementara orang di luar tuh kan mengatakan ini kalau hukum dibenturkan nama politik kalah hukum. Dan banyak contoh kasus itu juga kan di kasus-kasus sebelumnya. Nah sekarang Bang Rifai gimana Bang cara menghadapi ini Bang? Karena kelihatan benar-benar gorengannya udah di wajan politik. Udah bukan di pengadilan lagi kan. Kalau lihat cara Roy mereka ketemu reuni Kabinet Indonesia Bersatu. Tri Kurnia ngomong belum lagi kemarin. Orang merasa ini bakal berjalan sesuai koridor hukum gak perkara ini Bang? Oke, mungkin pertama gini, terlepas dulu yang dari wajan politik. Saya perlu utarakan kenapa juga saya boleh dibilang konsisten menangani perkara ini bahkan sejak 2023. Betul. Ya, waktu pertama kali dibuat oleh Bang Egy. Saya agak mundur sedikit. Pertama kali juga saya menangani perkara ini, waktu itu masih ada Pak Oto, masih praktek belum jadi menteri ya. Saya orang yang di luar kantornya yang diajak terlibat. Waktu itu saya men-challenge ke Pak Oto. Pak, bagaimana saya bisa meyakinkan penegak hukum terkait kalau saya sendiri belum teryakinkan? Apa maksudnya, Rif? Saya ingin melihat itu ijazah. Setelah saya yakin, baru saya akan menangani perkara ini. Dikasih? Dikasih. Ya, itu menariknya. Ya, selain dikasih, saya juga yang diantara semua waktu itu diperlihatkan, saya yang berani mengangkat ini ke lampu. Jadi saya lihat betul modelnya, watermarknya, embossnya. Sekalipun saya waktu itu juga nggak tahu apakah memang standarnya UGM seperti itu atau tidak. Waktu itu yang membuat saya menarik di tahap awal nih, karena banyak juga klien itu kadang memberikan perkara tapi banyak bohongnya. Ada fakta yang disembunyikan. Itu kayak jebakan buat lawyer itu. Jadi saya juga menggunakan intuisi. Jujur waktu itu intuisi pertama saya adalah waktu saya melihat ada materai. Di situ saya langsung hati kecil saya bilang, barang ini benar. Logika umumnya gini, orang kalau mau masuk membuat benda itu seperti pada umumnya. Rupanya dibuat sedemikian rupa pada umumnya.
Sementara pada umumnya jarang sekali ada ijazah pakai materai. Justru buat saya ini ciri khusus yang menunjukkan keunikan. Di balik keunikan apa? Ini benar. Karena kalau kita mau masuk, jangan pakai materai dong, malah jadi aneh, gitu ya. Dan ternyata benar setelah kami dalami kan apa? Rektor Incar saat itu memang menginginkan di masa periode saya jadi rektor pakai materai, dan ini ada di seluruh fakultas di tahun yang Pak Jokowi sebelum dan sesudah. Udah dibuktikan lah itu semua. Dan teruji kan, intuisi saya. Selama ini perkara berjalan terus sampai ke sini, saya semakin teryakinkan. Apalagi sudah dokumen semua keluar, dokumen perkuliahan. Saya ketemu teman-teman kuliah beliau, saya dialog langsung. Karena kalau saya nggak yakin, bagaimana saya bisa meyakinkan hukum lain? Dan mohon maaf, saya mungkin masih pengacara, ya masih belum banyak pengalaman, ya belum banyak jam terbang gitu ya. Tapi saya kok pengacara yang cukup berani mundur dari sebuah perkara kalau saya tidak teryakinkan. Tapi saya boleh katakan sampai hari ini saya yakin. Dan saya akan perjuangkan kebenaran. Nah, di luar itu adalah setelah saya mendalami ini semua, saya dapat pernah diskusi dengan Pak Jokowi, dan itu membuat saya juga merasa, wah ini memang ada yang nggak benar gitu. Jadi Pak Jokowi pernah bilang gini, Mas, mungkin buat banyak orang ijazah sesuatu yang tidak penting. Tapi buat saya, makanya saya mau tunjukin ijazah SD, SMP, SMA, S1. Ini bukti bahwa dalam keadaan saya dibesarkan pada sebuah keluarga yang ekonominya sangat terbatas, bahkan mohon maaf hidup di bantaran kali. Saya sekuat tenaga menyelesaikan tanggung jawab belajar sampai bisa masuk salah satu kampus terkemuka. Ini kan suatu kebanggaan. Prestis ya. Kedua juga merupakan kebanggaan orang tua saya dengan segala ekonomi yang terbatas mampu mengantarkan pendidikan anaknya dengan memperoleh hasil terbaik. Ini kan fakta. Satu pemenuhan tanggung jawab baik dari Pak Jokowi sebagai pelajar, termasuk dari orang tua yang dengan segala keterbatasan ekonomi. Ini kan fakta. Kok bisa-bisanya hanya untuk kepentingan politik sesat diputar balik sedemikian rupa soal beliau tidak pernah kuliah, ijazahnya palsu. Ini kan hidup itu kan bukan hanya sekedar politik gitu loh. Ada juga soal tanggung jawab moral, ya tanggung jawab juga pada yang maha kuasa, kecuali kita udah nganggap nggak ada lagi yang maha kuasa kan gitu ya. Kok semudah itu diputar balik kan buat saya juga. Saya merasakan betul apa yang dirasakan Pak Jokowi. Terus gimana buat anak cucunya gitu loh. Seolah-olah kalau suatu saat yang etes besar lihat googling, kalau nggak dijawab ini, oh apa bener kakek saya masuk ijazah, belum lagi negara-negara lain yang dengar isu ini, belum lagi anak muda yang sekarang ini sedang berjuang dengan segala keterbatasannya untuk bisa menyelesaikan sekolah ya. Pasti akan terjadi demotivasi gitu ya. Kalau lihat pemimpin negaranya memasuk ijazah, jadi kan ini kan konyol banget gitu. Apa nggak ada isu lain gitu kan gitu. Jadi intinya apalagi faktanya seperti itu ya memang harus diluruskan gitu loh. Terlepas mau ada kepentingan politik apapun. Nah kembali menjawab yang tadi, saya kok masih percaya bahwa penegak hukum kita ya, terutama Mahkamah Agung sebagai kekuasaan terpisah juga masih bisa melihat ini perkara secara objektif. Karena ini juga kan dipertaruhkan ya. Fakta adalah fakta, kebenaran adalah kebenaran. Ya. Apa hanya gara-gara kepentingan politik sesaat ya, yang semua waktu kan berubah kekuatan politik ini gitu ya. Tidak ada yang abadi dalam kekuatan politik ya. Bahkan sebentar jadi kawan, sebentar jadi lawan gitu ya. Tapi juga nama Mahkamah Agung tentunya juga akan dipertaruhkan. Saya pikir teman-teman hakim juga tetap akan berdiri dari fakta yang benar, dari sesuatu yang mereka yakini, dan mereka juga akan memeriksa ini secara objektif, secara komprehensif ya. Untuk paling tidak didapatkan dulu faktanya. Apakah palsu atau tidak gitu loh. Bahwa nanti misalnya asli lalu dipersalahkan, bahwa nanti misalnya mau dihukum ringan kayak hukuman percobaan, silakan. Itu bukan target Pak Jokowi. Bahkan Pak Jokowi itu sampai bilang, kalau perlu di sidang, kalau ada kesempatan saya mau bilang, Pak Hakim, kalau misalnya mereka terbukti bersalah, hukumlah seringan-ringannya. Artinya kan tidak ada target pemidanaan apa segala macam. Kepastian hukum aja. Kepastian hukum, kan ini kan fakta yang benar. Betul. Apa benar negara ini kita mau mengkonsumsi sesuatu yang tidak benar gitu ya. Dan kalau saya bukan soal perkara pencemaran nama baik, ini fitnah. Secara agama fitnah aja diilustrasikan lebih kejam dari pembunuhan. Dan korbannya bukan hanya Pak Jokowi loh, seluruh masyarakat Indonesia. Ya, diberikan informasi yang nggak benar. Saya teringat lah waktu di Eropa kan pernah kejadian juga. Istrinya Presiden Macron dibilang laki-laki gitu ya. Dengan bayangin ini negara maju ya, yang sudah tingkat SDM-nya juga bagus gitu ya. Nah, apalagi kalau sekarang di negara kita yang beraneka ragam, kemampuan mencerna informasi itu masih terbatas ya. Yang begini-begini kan apa nggak ada isu yang lebih terhormat untuk dipolitisasi gitu ya. Betul. Sehingga kalau saya lihat ya, bagaimanapun Pak Jokowi kan dalam hal ini dia ingin betul-betul dibuat terang benderang, dibuat jelas. Karena bagaimanapun juga ini kan sesuatu yang ya boleh dibilang beliau menggunakan sampai kata-kata apa, hina sehina-hinanya. Buat sebagian orang mungkin nggak begitu penting. Tapi coba deh kita dalam kondisi seperti beliau gitu ya, di saat zaman sulitnya waktu itu gitu ya.
sampai bisa masuk di UGM, selesai tepat waktu loh itu, beliau itu ya. Ya tepat waktunya ya mungkin bukan karena keterbatasan ekonomi dan segala macamnya gitu ya. Dia juga harus bertanggung jawab. Nah, lalu ini mau diputar balik, dinafikan begitu saja kan buat saya. Nah, ini kembali lagi tantangan buat para penegak hukum, termasuk yang mulia majelis hakim. Ya, saya masih menaruh kepercayaan penuh ya. Karena ini soal kebenaran ya. Bahwa soal pemidanan kan kita tidak menjadi target. Bahkan kan hari ini kan seperti kita lihat juga di perkara-perkara lain kan banyak juga, bahkan perkara-perkara tipikor pun juga diampuni. Itu kan hak prerogatif secara politik, boleh-boleh silakan saja lah itu ya. Intinya bukan itu kok target kami, tapi biarlah fakta ini juga bisa tersaji secara benar dan akhirnya masyarakat juga bisa melihat apa sih yang sebenarnya terjadi. Oke, jadi kalau Refli Harun mengatakan ini cuma tersinggung kok lapor polisi, itu menyederhanakan sesuatu yang sebenarnya sangat mendalam gitu ya. Betul, dan bukan soal Pak Jokowi nggak penting soal tersinggung nggak tersinggung. Tapi fakta ini kan sudah bergulir sekian lama dan bisa saja dimainkan oleh siapapun dalam waktu kapanpun. Bisa saja 5 tahun. Kalau ini nggak selesai nih, 5 tahun lagi naik lagi ya, mengangkat isu lain lagi gitu ya. Dan dunia informasi kita kan dibisingkan oleh apa ya, cerita yang buat saya selain nggak masuk akal, agak norak gitu ya. Maksud saya tuh banyak ya, kembali lagi masih yang beginian sih gitu ya. Tapi ya kalau memang mumpung yang masalah ijazah ya, kalau untuk clear and clear ya udah kita hadapi gitu ya. Kita lihat sampai sejauh mana apakah mereka punya bukti-bukti yang memang bisa menentukan ya. Dan kembali lagi saya senang ini dibawa ke dunia hukum, karena di dunia hukum itu bukan apa, ada aturan mainnya. Ada kriteria alat bukti, ada pemimpin persidangan, ada aturan main, dan semua bersifat terbuka berimbang. Jadi nanti mudah-mudahan bisa terjawab semua lah. Oke. Kemudian ini Bang, kita masih, kalau Bang Rifai kan ada di dalam proses ini. Ya. Katanya politik itu nggak kelihatan tapi dirasakan. Ya kemarin kan orang luar melihat tuh ada upaya membenturkan kejaksaan dengan kepolisian. Itu dari narasi-narasi itu. Polisi begini, terima kasih kejaksaan, bla bla. Jadi ini menurut Bang Rifai ngerasain gak Bang? Kalau ada upaya ini, ada orang kan mereka mengatakan begini, kekuasaan Pak Jokowi itu bermain di kepolisian. Nah, kita tunggu di kejaksaan. Dan begitu mereka dibebaskan kemarin, seolah-olah ada kesan bahwa oh emang kejaksaan itu di pihak mereka. Jadi kayak padahal kalau dari Bang kita ngobrol tadi, justru kejaksaan justru yang meminta supaya mereka ditahan gitu Bang. Oke, jadi kan kembali lagi, kita kan dengar sendiri statement dari Pak Dirkrimum bahwa penahanan ini dilakukan untuk tahap 2. Kalau tahap 2 itu kan sudah jelas akan ada terjadi pelimpahan dari kepolisian kepada kejaksaan. Di mana memang penyidikan sudah dalam tahap akhir, sehingga biasanya dalam praktek kami berlitigasi, penahanan yang dilakukan dalam rangka tahap 2 itu biasanya sudah ada koordinasi antara penuntut umum dengan penyidik. Sehingga saya kok melihat memang pada awalnya ada permintaan itu dari pihak kejaksaan. Bahwa kemudian mungkin setelah melihat situasi dan kondisi teman-teman kejaksaan berpendapat lain juga kita perlu hargai itu. Artinya gini, apalagi kalau dari kacamata kami ya, kami itu dari awal Bang, boleh Abang googling di tahun lalu sekalipun, kami dari Pak Jokowi maupun kuasa hukumnya secara konsisten ya, tidak pernah cawe-cawe atau mempersoalkan ditahan atau tidaknya para tersangka. Karena memang kami yakini betul soal penahanan itu adalah kewenangan mutlak dari penegak hukum terkait. Betul. Dikaitkan dengan tugas dan perannya. Makanya dibilang penyidik boleh menahan untuk kepentingan penyidikan. Penuntut umum boleh menahan untuk kepentingan penuntutan. Di luar itu nggak ada lagi variabel. Kalaupun ada yang mau coba masuk, dia harus strict. Karena itu, kenapa? Karena kalau ada apa-apa dia yang bertanggung jawab. Contohnya kan di pra. Ya. Nah artinya itu memang kewenangan sepenuhnya yang harus dalam tanggung jawab mereka. Kami nggak pernah mau ikut campur. Bahkan dalam beberapa hal kami berpikir juga kalau terjadi penahanan belum tentu lebih baik. Contoh, kita kan tahu penyidik sudah menghadirkan 120 saksi. Bayangkan kalau sidang itu ditahan. Sidang itu akan dibuat ketat. Karena apa? Masa penahanan terbatas Bang. Betul. Surat edaran Mahkamah Agung di PN itu 6 bulan. Tapi kalau udah penahanan ini harus putus dalam waktu 3 bulan. Berkejar-kejaran. Maraton banget itu. Akhirnya apa? Dibebaskan demi bukan, hukum. Saksi itu tidak akan dalam pemeriksaannya. Bahkan bisa dari 120, hakim bilang karena waktu terbatas cukup 30. Sementara kan kami pengennya semua didengar. Nah ngapain selama ini 120 didengar di BAP kalau nggak didengar? Dengan didengar kan masyarakat bisa paham, oh bener ya. Ada loh teman-teman kuliahnya, ada loh kosannya Pak Jokowi, ada loh dosennya ngomong begini. Jadi cerita ini kan menjadi lengkap. Jadi belum tentu juga buat kami itu lebih baik atau tidak lebih baik ditahan loh Bang. Jadi kembali lagi kami serahkan kepada penyidik. Termasuk juga misalnya kalau penegak hukum bilang, saya mau tahan. Saya juga nggak bisa intervensi. Berarti memang ini sudah dihitung sesuai dengan kepentingan penuntutan.
kita nggak bisa intervensi, Bang. Kita harus hormati itu. Menurut saya, dalam pengalaman saya, jangan masuk ke arena itu, karena itu belum bisa blunder. Nah, jadi kembali lagi soal sepertinya terjadi pihak kejaksaan pun pada akhirnya dengan memperlihatkan segala sesuatunya akhirnya memutuskan untuk tidak ditahan, kita harus hargai itu. Ya. Dan yang jangan lupa adalah hari ini kan mereka kan memuji-muji nih teman-teman kejaksaan. Ya. Mudah-mudahan konsisten sampai ujung ya. Mereka lupa sebelumnya kan mereka bilang tidak P21, tidak P21. Apa artinya hari ini? P21, tahap 2. Artinya apa serius, Bang? Kejaksaan dalam satu suara sudah melihat apa? Laporan ini benar adanya. Bahwa ijazah ini asli adanya. Karena, Bang, kalau kejaksaan tidak yakin ijazah ini asli, dia tidak akan berani P21. Nah, karena nggak mungkin, Bang. Hari ini tuh kejaksaan itu sudah menjadi, boleh dibilang, pengacaranya Pak Jokowi. Ya, pengacara korban. Kejaksaan mengambil alih persoalan hukum ini dan sudah meminta pertanggungjawaban hukum dari tersangka untuk dipersidangkan. Ya, jadi di sini tuh kejaksaan sudah bicaranya adalah dia meyakini laporan dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Dan ini sudah dilakukan kejaksaan, diputuskan kejaksaan setelah melihat seluruh alat bukti yang ada. Jadi boleh saya bilang kejaksaan sudah yakin ijazahnya asli. Karena kalau palsu, zolim dong, gitu ya. Dan kejaksaan sudah siap yakin menguji ini dalam persidangan. Nah, sikap ini apakah mereka juga mengapresiasi? Menurut saya kan enggak juga nih, cuma nantilah pada saat di sidang akan terlihat karena akan terjadi pertarungan, terjadi perdebatan nanti. Nah, apakah masih konsisten memuji-muji? Ya, mudah-mudahan konsisten terus ya, tapi kita akan lihat nanti ya. Kejaksaan juga akan membuktikan ini, akan terjadi perdebatan antara jaksa dengan penasihat hukum. Belum juga nanti kejaksaan akan melakukan penuntutan pidana gitu ya. Nah, apakah masih tetap memuji atau jadi berubah seiring waktu kembali lagi gitu ya. Nah, tapi kalau yang perlu digarisbawahi adalah hari ini kejaksaan sudah mantap. Jadi laporan kami itu sudah lolos dalam 2 tahap. Penyidikan lolos. Kalau nggak benar harus dihentikan. Taruhlah kalau penyidik, wah ini jangan-jangan hubungannya dekat. Kenyataannya kejaksaan yang mereka gambarkan sebagai lebih dekat ke mereka juga. Nyatanya apa? Sudah menyatakan ini patut untuk disidangkan. Dan dari euforia mereka karena nggak ditahan itu kemarin, mereka lupa pada saat itu juga kejaksaan udah memutuskan pengadilan mana kasus ini disidang. Betul, dan langsung bergulir gitu kan. Karena kejaksaan juga ada pilihan ya kalau menurut KUHAP. Setelah dia menyatakan tahap 2 bisa juga dia menghentikan. Betul. Bisa itu. Open hearing itu ya, Bang. Ya, bukan open hearing, dia menghentikan. Namanya SKP 3 ya, menghentikan penuntutan. Kalau di open hearing ada itu kemenangan lain lagi ya. Itu harus jaksa agung kalau di open hearing. Kalau ini jaksa yang bersangkutan. Ini jaksa yang bersangkutan. Mereka bisa hentikan. Bisa. Namanya SKP 3. Oh. Ya, jadi bisa setelah tahap 2 dihentikan bisa. Nyatanya apa? Langsung dalam waktu dekat dilempar ke sidang, langsung disidangkan. Artinya apa? Mereka confident. Ya, dan nanti juga teman-teman jaksa akan mempertahankan bukti-bukti yang selama ini sudah dia dalami, dia uji. Ya, itulah gunanya P19. Betul. Ya, dia mendalami dulu seluruh alat bukti, setelah dijawab semua dia teryakinkan, udah saya ambil. Karena dalam beberapa kasus kalau jaksa nggak yakin, dia akan P19 terus. Bahkan bisa mengeluarkan rujukan, hentikan. Ya, nyatanya apa? Teryakinkan. Jadi ya mudah-mudahan lah pujiannya akan terus sampai ke ujung gitu ya. Artinya paling tidak kan laporan kami benar adanya. Makanya dilanjutkan oleh teman-teman kejaksaan. Dan ini kan pertaruhan juga buat teman-teman kejaksaan. Ya artinya mereka juga mewakili negara loh, Bang. Nggak main-main ya. Dan hari ini teman-teman kejaksaan itu mewakili kepentingan korban tindak pidana. Ya. Dan semua masyarakat kayaknya menunggu perdebatan yang sesungguhnya, perdebatan hukum. Ya? Betul. Bukan perdebatan talkshow yang nggak ada habisnya. Nggak ada yang putusin itu juga. yang ditunggu pemirsa sekarang. Lalu kemudian mereka melempar isu nanti Pak Jokowi nggak datang, takut. Bahkan Hotman Paris ikut-ikutan kesannya kayak menakut-nakutin Pak Jokowi. Berani nggak Pak Jokowi nanti datang berhadapan dengan lawyer-lawyer Roy Suryo yang sangar-sangar ini gitu. Saya pikir emang ini mau perang tanding atau perang apa gitu. Nah, memang selalu itu kan yang mereka sampaikan, Bang. Kemudian Tifa kemarin mengatakan menemukan suatu fakta baru yang kalau ini diserahkan ke pengadilan ini memalukan. Nah, kalau dari pihak Pak Jokowi sendiri, bagaimana mempersiapkan Pak Jokowi nanti untuk, kan waktu itu Bang Rifai nggak duduk di sana, kan sudah diambil alih oleh kejaksaan. Betul. Kan, oleh jaksa penuntut. Bagaimana diskusi dengan Pak Jokowi, Bang, menghadapi persidangan? Oke, jadi pertama saya sih bicara fakta lah ya, karena kalau mengikuti gimmick-gimmick yang dilempar secara tidak bertanggung jawab nggak ada habisnya. Betul. Ini fakta adalah sebulan yang lalu saya dan tim dengan Bang Yakub semua berangkat ke Solo untuk melaporkan
adanya sikap P21 dari kejaksaan. Karena kami sebagai korban itu sudah menerima SP2HP namanya. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, kami melaporkan bahwa ini sudah, kejaksaan sudah confirm sanggup melanjutkan perkara ini ke persidangan, menuntut pertanggungjawaban pelaku, kan begitu. Lalu Pak Jokowi bilang, oh kalau gitu kapan saya sidang? Oh tenang Pak, masih lama. Kok lama? Karena prosesnya panjang Pak. Setelah P21 ada tahap 2. Tahap 2 itu apa Mas? Tahap 2 itu adalah polisi menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Sejak itulah semua tanggung jawab ada di kejaksaan. Dari situ kejaksaan perlu menyiapkan surat dakwaan. Setelah jadi surat dakwaan disetorkan ke pengadilan. Masuk di pengadilan, hakim akan menentukan hari sidang. Artinya masih ada proses. Oh, jadi masih ada waktu ya. Kapan perkiraan? Sebulan sampai sebulan setengah. Gitu ya. Dan ternyata benar. Itu pun kalau tidak ada eksepsi, Pak. Karena kalau ada eksepsi, jadi acara pidana itu surat dakwaan dibacakan. Kalau tidak ada eksepsi, langsung pemeriksaan saksi. Dan biasanya saksi itu korban dulu. Tapi kalau dia ngajuin eksepsi dulu, mempersoalkan formalitas dakwaan misalnya, maka habis ada eksepsi, nanti ada tanggapan eksepsi, habis tanggapan eksepsi ada putusan. Ini mau 3 minggu sendiri. Biar bisa mundur lagi. Tapi intinya Pak, Bapak akan dipanggil ke sidang untuk memberikan keterangan. Dan saya memastikan dulu kan Bapak pernah menyatakan ingin menunjukkan itu di sidang, segala ijazahnya. Oh iya, siap. Kapan saya bisa jalan? Jadi intinya beliau confirm siap hadir. Ya. Bahkan buat beliau, selain hadir untuk menjelaskan fakta yang dialami, ya 45 tahun yang lalu ya, termasuk dia juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan ijazah. Yang selama ini memang beliau juga ingin menunjukkan, cuma pengen di forum yang tepat dan terhormat. Ya. Dan kami berpandangan forum pengadilan yang paling tepat, ya, di mana memang majelis hakim pun juga membutuhkan keabsahan dari ijazah itu dengan salah satunya melihat secara fisik. Kedua, persidangan terbuka untuk umum, jadi ada kesempatan Pak Jokowi untuk menunjukkan ke publik. Ya. Karena kalau hanya sekedar didikte mereka, tunjukkan mana depan lapangan bola Solo, kan jadi kayak anak kecil juga gitu ya. Nah kalau ini kan Indonesia, kalau ini kan di forum yang jelas dan terhormat dan ada manfaatnya. Apalagi di sini upaya hukum ini kan yang melaporkan Pak Jokowi, jadi tentunya Pak Jokowi memberi kepentingan untuk agar soal ijazah ini menjadi clear and clear. Kedua, dia mendapat keadilan. Apa keadilannya? Nama baiknya dipulihkan gitu loh. Bahwa beliau korban fitnah, bahwa ijazah selama ini yang digulirkan itu hoax semata kan gitu kan. Nah, jadi saya memastikan betul beliau confirm. Nah, yang satu lagi menarik. Kalau nanti beliau hadir ini, mungkin ini peristiwa yang cukup fenomenal, Bang, dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Karena mungkin baru pertama kalinya seorang presiden hadir ke persidangan sebagaimana rakyat pada umumnya. Ya, selama ini kan rakyat kalau minta keadilan kan datang ke sidang menjelaskan ini gitu ya. Dan itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, beliau mengikuti prosedur yang berlaku ya, tidak ingin privilege atau diistimewakan ya. Dan saya bilang baru pertama kali, kenapa? Karena kita teringat di masa-masa sebelumnya. Mungkin Abang ingat dulu di kasus Pak Soeharto ya, kan juga beliau ingin dihadirkan ke sidang, tapi akhirnya tidak jadi karena soal kondisi kesehatan. Di kasus kedua kebetulan saya pengacara Pak Rahadi Ramalan di kasus Bulog Gate di awal tahun 2000-an. Saya dulu sama Pak Trimulia Suryadi, almarhum, Pak Frans Winarta, Pak jurnalis Kamaru, kami dalam tim ya, membela Pak Rahadi Ramalan. Waktu itu kami ingin mendengar keterangan Pak Presiden B.J. Habibie. Oh, B.J. Habibie. Ya. Sampai akhirnya juga tidak sampai jadi ke ruang sidang, akhirnya dilakukan secara telekonferensi dari Jerman. Ya. Jadi yang kali kedua juga pakai telekonferensi. Nah, yang ketiga ini kalau hadir kan berarti kan betul-betul konvensional. Mungkin pertama kali dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Ketiga, ini kan contoh baik buat masyarakat. Siapapun dia, pada saat dia meminta keadilan, meminta hukum untuk menyelesaikan sengketanya, maka dia harus mengikuti prosedur sebagaimana rakyat pada umumnya. Dan itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Luar biasa. Ini satu lesson learn yang menarik dalam dunia penegakan hukum. Ya, ini pertanyaannya Bang, kan katanya Pak Jokowi itu bestinya Pak Prabowo. Ya. Gak bisa Pak ditelepon gitu. Untuk apanya nih? Untuk bos bantu dong ini. Jangan. Jangan Bang. Biarkan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Jangan ada intervensi jangan Bang. Karena kelihatannya kan namanya Pak Prabowo malah dimanfaatkan oleh orang-orang ini kan, yang menurut saya padahal yang punya kans lebih besar untuk melakukan itu, minta bantuan Pak Prabowo kan Pak Jokowi. Kalau mereka kan mungkin melipir dulu ke Hasto, ke JKW, ke siapa lagi itu, ke Yusuf Kala atau apa. Kalau Pak Jokowi kan tinggal ngangkat telepon langsung ke Pak Prabowo kan. Saya pikir sih enggak ya. Pertama, tapi nggak pernah Pak Jokowi meminta itu.
Jadi pernah nih satu waktu ya, kami waktu itu lagi makan di Solo, Pak Jokowi itu sampai bilang, Pak, saya tuh orang yang nggak mau, Mas Rif, saya tuh orang yang nggak mau ngerecokin Bapak Presiden. Karena beliau tugasnya berat. Maksudnya apa? Ya saya selama ini juga nggak pernah minta bantuan, nggak pernah bertelepon. Dan itu boleh ditanya gitu ya. Jadi intinya beliau sangat menghormati tugas Bapak Presiden, tidak mau mengganggu, dan saya pikir beliau juga konsisten ya untuk perkara ini. Dia juga ya buat apa sih ini kan, biar masalah ini diselesaikan oleh Pak Jokowi ya. Dan bahwa ada yang bermanuver politik, menurut saya Pak Jokowi juga sudah bisa menghitung ya. Ya, dia politik. Dan buat saya ya ini ujian, apakah benar sebuah fakta kebenaran bisa diputar balik hanya untuk kepentingan politik gitu ya. Buat saya juga perkara ini bukan soal keadilan saja, tapi juga bagaimana Indonesia bisa memenangkan era post-truth. Nah, Ini kan ujian kita bersama ya. betul. Boleh dibilang Indonesia SDM-nya banyak di bawah. Boleh. Kita kan IQ kita 75. Kan? Misalnya. Tapi ternyatanya akhirnya kita bisa keluar dari era post-truth dengan baik. Kan ini juga prestasi gitu ya. Betul. Bahwa tidak semudah itu membodohi masyarakat ya gitu ya. Dan kita mengimbangilah segala upaya-upaya yang tidak bertanggung jawab ya. Contoh nih, saya baru 1 jam lalu ada pertanyaan wartawan. Bang, apa benar ijazah Pak Jokowi hilang? Hilang. Pak Jokowi bikin LP ke Polda. Ke Polri. Dia gunakan video waktu kami datang ke Polda bikin laporan. Astaga naga. Ada lagi, Bang, apa benar nih Bang Yakub katanya mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Aku lihat semua itu, Bang. Tapi saya tahu, makanya kembali lagi. Saya bilang saya kadang jujur ya, wartanya saya tegur juga. Bang, apa nggak bisa ngebedain ya data yang bisa dipertanggungjawabkan sama yang tidak? Kalau semua hoak ditanya, yuk konfirmasi, betul. Capek juga gue jawabnya gitu. Karena yang begitu kan nggak ada habisnya. Dan inilah modus selama ini, ijazah benar dianggap tidak benar itu ya. Saya lihat 2 hal itu kemarin, Bang. Tapi saya nggak mau, saya pikir terlalu receh kalau saya tanya. Menyanyiakan waktu saya dengan Pak Rifai kalau saya harus nanya ini. Kan sebenarnya kan tinggal dilihat researchnya. Sekarang kan juga ada aplikasi untuk ngecek sumber ini bertanggung jawab atau tidak gitu ya. Kan udah ada, Menkominfo sudah ngasih. Tapi ya mungkin dia butuh konfirmasi ya. Bahkan cuma ngetik di Google gitu, Yakub Hasibuan mengatakan ijazah Jokowi palsu. Itu langsung keluar penjelasan ini hoax. Dan sedangkan kita sedang mempertimbangkan, kita mau buat laporan polisi. Karena ini sudah mencemarkan tugas profesi ya. Jadi kalau orang mau main-mainnya sama yang lain boleh, tapi kalau sudah masuk ke tugas profesi sepertinya juga kita perlu luruskan. Ada Bang Yakub di sini. Iya, kita perlu luruskan. Tapi lucunya, Bang, aku banyak orang-orang kalau masyarakat, apalagi komunitas netizen gitulah, ya kita maklum lah. Tapi kalau itu sampai ditangkap oleh orang-orang politisi, orang-orang yang menurut kita kayaknya lu bisa lebih cerdas dia melihat hal-hal seperti ini. Makanya kan saya selalu bilang ini udah digoreng di wajan politik. Karena kalau fakta hukum kan ya Bang Rifai itu jelas banget. Bahkan sudah berapa persidangan Bang ijazah ini, Bang. CLS Solo, Sleman, terus yang Jakarta juga kan. Terus dibawa ke MK. Iya. Kan semuanya kan tidak berlanjut, artinya memang nggak memiliki legal standing yang memadai untuk bisa terus diteruskan ke persidangan kan. Termasuk juga beberapa putusan mempertimbangkan bahwa salah tempat, salah ruang. Ada yang berpendapat sebaiknya dipetun. Tapi intinya ya sampai sejauh ini kan boleh dibilang segala ikhtiar kita juga boleh dibilang menghasilkan hal yang positif lah ya. Dan dengan sekarang maju ke persidangan, mudah-mudahan nanti di sidang semua terbuka ya. Terang benderang gitu ya, dan masyarakat bisa mengikuti apa yang terjadi gitu. Terima kasih Bang. Satu lagi Bang. Boleh. Karena ini saya harus tanyakan karena disampaikan oleh lawyer Bang Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu di salah satu talk show di TV mengatakan, lihat aja nanti bahkan yang dihukum nanti bukan tersangka malah pelapor. Sebenarnya saya nggak mau nanyain, tapi bolehlah karena ini pernyataan resmi kan dari seorang lawyer. Ini apa nilainya kayak begini? Kok bisa nanti tiba-tiba kan ini kita udah melewatin proses panjang dengan mereka ditentukan sebagai tersangka kan separuhnya, sepertiga lah mereka udah bersalah ya kan? Karena kita tetap menghargai asas praduga tidak bersalah kan, walaupun dia udah tersangka kita taruhlah sepertiganya dia udah bersalah. Terus P21 firm ini jaksa pun menyatakan yakin mereka itu punya kesalahan entah berapa persen, terus ke pengadilan
Lalu tiba-tiba di pengadilan dibalikin. Ini logika lawyer kayak gini gimana sih Bang? Ya mungkin beliau dapat beritanya sepotong-sepotong. Tapi kalau beliau sudah tahu bahwa perkara ini sudah melewati tahap penyidikan, lalu pra penuntutan, sudah P21, sudah tahap 2 dan sekarang sudah diambil alih kejaksaan untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku loh ya, kembali lagi. Ini kan seharusnya udah jelas. Saya sependapat sama Abang bahwa bukan 30%, bahkan udah 50% perkara ini sudah memiliki satu fakta yang kuat dan kajian hukum yang kuat untuk bisa dimintai pertanggungjawaban. Jadi pilihannya justru vonis ini hanya 2. Menghukum pelaku atau membebaskan pelaku. Itu nggak ada menghukum pelapor, itu nggak nyambung gitu ya. Dan perlu digarisbawahi untuk yang laporan pertama di TPU itu kan sudah dihentikan pada saat penyelidikan. Ya. Dan sudah berhenti. Waktu itu juga sempat masih Bang Egy waktu itu meminta pelibatan Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas untuk menguji penghentian penyelidikan. Mereka sudah terlibat langsung melakukan kajian dan dibuka aksesnya oleh Mabes Polri seluas-luasnya. Kesimpulannya apa? Menyatakan tugas penyidik Mabes Polri sudah benar, proporsional, sesuai ketentuan hukum. Di 3 institusi, Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, dan Komisi 3. Komisi 3 juga hadir. Komisi 3. Waktu gelar perkara di Barreskrim. Artinya sudah benar semua gitu loh, nggak ada satu celah yang bisa dipersoalkan gitu. Itu yang laporan di sana. Jadi boro-boro lanjut ke sidang dan hukum Pak Jokowi ya. Sementara kalau ini kan jelas yang dijadikan tersangka kan orang-orang yang selama ini kita anggap menebar fitnah ya. Betul. Saya lebih menggunakan kata fitnah karena beda Bang. Kalau fitnah sama pencemaran nama baik. Saya ini penganut kalau pencemaran nama baik itu kadang sepanjang dia faktanya yang disampaikan ya ini kan soal persepsi. Dirugikan tidaknya gitu ya. Tapi kalau fitnah ini benar-benar merugikan semua pihak. Dan di kasus ini saya sih melihatnya adalah ini fitnah. Lebih kuat ke situ. Oke, baik. Terima kasih Bang Rifai atas waktunya. Siap, sama-sama. Masih ada yang Abang mau sampaikan luput dari pertanyaan saya? Ya, hanya saya mengharapkan dukungan semua pihak agar persidangan ini bisa berjalan objektif. Kita kawal persidangan ini ya. Satu kekhawatiran dari Abang bahwa bisa nggak nih proses hukum dipolitisasi. Dalam beberapa kasus bisa, tapi di perkara ini mudah-mudahan ini menjadi ujian para penegak hukum terkait karena ini juga kasus yang cukup fenomenal. Biar sama-sama kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa hukum bisa menjadi panglima, hukum bisa berjalan independen, hukum bisa menjadi solusi, gitu ya. Karena ini kan kita bicara faktanya apa. Ya, menurut saya fakta ini harus betul-betul dikedepankan. Bukan pendapat lu apa? Ya bukan pendapatmu apa. Termasuk kalau soal pemidanaan yang paling ditakuti kan kita juga fleksibel. Artinya kuhap hari ini juga tidak harus penjara kok. Bisa macam-macam gitu ya, bisa kerja sosial, bisa sekedar hanya hukuman percobaan gitu ya. Jadi sudah lebih lunak lah ya, banyak solusinya, banyak alternatif ya Ditambah lagi juga kan sekarang masih ada amnesti, abolisi ya. Jadi artinya kita lebih kepada faktanya. Dan menurut saya semua orang juga ingin menanti apa sih fakta yang sebenarnya gitu ya. Segala persepsi kita buang dulu, kita ikuti betul-betul dalam persidangan. Step by step dari situ nanti bisa disimpulkan. Jadi kepastian hukum yang dicari semua orang itu benar-benar didapatkan. Oke, terima kasih Bang Rifai. Sama-sama Bang. Terima kasih buat semua. Itulah obrolan kita dengan Bang Rifai. Selalu coba berusaha untuk mendengarkan semua pihak. Jangan terlalu condong untuk mendengarkan salah satu pihak. Dan belajar untuk menilai ini pendapat hukum atau persepsi pribadi. Karena kalau pendapat hukum di dalam kasus hukum itulah yang akan menjadi amunisi di ketika sebuah persoalan dibawa ke persidangan. Sementara argumentasi, opini, persepsi itu hanya untuk konsumsi media publik. Kalau di pengadilan semua itu gak akan berjalan. Maka sangat bijak kalau kita semua mengawal terus kasus ini sampai di pengadilan biar kita semua jadi mendapatkan pelajaran hukum yang baik untuk kedepannya. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan.